Seorang wanita memecahkan kerang laut dengan batu, membersihkan debu, lalu memakannya, tapi bau amis membuatnya hampir muntah. Sementara itu, pria di sampingnya menikmati sashimi ikan mentah, mencelupkannya ke saus madu, dan memakannya lahap. Xiaomei berjalan mendekat dengan ragu-ragu, seolah-olah tanpa sengaja meletakkan tangannya di rak. Dazuang langsung mengundangnya untuk ikut menikmati makanan itu. Xiaomei pun tak sungkan, segera duduk dan makan dengan lahap. Ini hari ketiga mereka berdua terjebak di pulau terpencil. 3 hari lalu, Xiaomei dan rombongannya berlibur ke laut. Dazuang, pelaut dan pelayan, ikut bersama mereka. Karena temperamennya, ia bertengkar dengan kapten, dan tanpa sengaja melempar kain lap ke kompor, menyebabkan dapur terbakar. Api cepat menyebar ke kapal pesiar. Semua orang buru-buru naik sekoci untuk menyelamatkan diri. Tapi akhirnya hanya Xiaomei dan Dazuang yang terdampar dan selamat di pulau terpencil itu. Malamnya, hujan deras turun, membuat mereka harus berpelukan untuk menghangatkan diri. Keesokan paginya, dia memanjat pohon kelapa tinggi, memotong daun-daunnya, lalu merangkainya jadi tikar. Mereka memanfaatkan sumber daya pulau, membangun gubuk sederhana, dan mengandalkan Dazuang untuk menangkap ikan, serta meminum air hujan yang disimpan. Hari-hari mereka cukup menyenangkan, dan kedekatan mereka menumbuhkan benih cinta. Suatu hari, saat Dazuang menangkap ikan, ia menemukan pria berjenggot pingsan dan membantunya ke pantai. Xiaomei berlari, memeluk, dan membantunya kembali ke gubuk. Melihat Xiaomei merawat pria itu dengan telaten, hati Dazuang terasa tidak enak. Setelah memastikan Huzige baik, Xiaomei mencari Dazuang yang murung, berharap Dazuang tidak memberitahu pacarnya soal hubungan singkat mereka. Setelah Huzige sadar dan melihat pria dan wanita yang sedang menangkap ikan tak jauh darinya, ia mulai curiga. Setelah mereka kembali, mereka menemukan ada api unggun di tanah. Ternyata Huzige membawa korek api bersamanya. Xiaomei langsung memuji karena dia sudah bosan makan ikan mentah. Kedua orang bermesraan tanpa peduli, sekitar membuat Dazuang mengerutkan kening. Setelah itu, Huzige pinjam pisau Dazuang untuk motong ikan, tapi Dazuang waspada dan bilang dia saja yang lakukan. Suasana pun langsung menjadi canggung. Setelah Dazuang pergi, Huzige cemburu bertanya kenapa mereka tinggal satu gubuk. Xiaomei bersalah dan berdalih ingin berenang untuk menghindari pertanyaan. Melihat hal itu, pria yakin dugaannya. Demi harga dirinya, dia sengaja mendorong Xiaomei ke Dazuang. Tanpa sadar, keputusan ini akan mengubah hubungan mereka bertiga. 2 pria dan 1 wanita terdampar di pulau terpencil, dan pacar resmi karena cemburu, sengaja mendorong Xiaomei ke Dazuang. Pria itu tidak sungkan membawa pacar orang lain menangkap ikan. Mereka bermain di laut, Dazuang yang punya ingatan luar biasa, selalu berhasil menangkap banyak ikan. Saat mereka kembali, mereka mendapati Huzige menempati gubuk besar, meninggalkan gubuk kecil kotor berantakan untuk Dazuang. Menghadapi provokasinya, Dazuang memilih diam dan menahan diri. Xiaomei membungkuskan suplemen untuknya, dan timbangan di hatinya perlahan mulai condong ke Dazuang. Saat makan, Huzige kembali menyindir dengan nada sarkastik. Kali ini, Dazuang tak bisa menahan diri, dan mereka pun bertengkar hebat. Huzige memanfaatkan momen itu untuk mengusulkan agar mereka berpisah, serta menyatakan dia bisa menafkahi Xiaomei. Setelah kehilangan sumber makanan, Huzige mencari cara lain dan menemukan reptil di hutan. Tapi setelah dimakan, ia langsung mual karena jijik. Tak ada pilihan lain, mereka mencoba belajar menangkap ikan. Tapi karena kurang terampil, hanya berkat Xiaomei mereka menemukan seekor siput laut. Namun saat menoleh ke atas, Dazuang sudah menangkap ikan besar. Huzige pun merasa harga dirinya terluka dan memutuskan mencoba peruntungan di dekat karang. Setelah pria itu berenang pergi, Dazuang mengajak Xiaomei makan. Xiaomei yang sangat lapar langsung duduk dan mulai makan. Bahkan saat berpisah, ia masih ingat membawakan sedikit makanan untuk pacarnya. Melihat ikan itu, wajah Huzige berubah drastis. Ia menuduh Xiaomei diam-diam bicara dengan Dazuang. Sikap Huzige yang suka ribut membuat Xiaomei makin tidak tahan. Suatu hari, saat mencari makanan, Huzige tertangkap. Begitu menemukan Dazuang hidup sendiri diam-diam, dia berlari menendang api padam sambil memaki Dazuang pencuri tak tahu malu. Mereka berkelahi, tapi pria berjanggut jelas bukan tandingannya. Akhirnya ia pergi dengan malu terhina. Paginya, diam-diam ia ambil kacamata selam Dazuang, siap ke bebatuan karang menangkap ikan. Setelah Dazuang tahu, ia marah dan siap mengejar menuntut balas. Tapi Xiaomei menahannya. Dalam tarik-menarik itu, keduanya lakukan kesalahan, tak bisa diperbaiki. Begitu pria berjanggut kembali, ia langsung sadar ada yang tidak beres. Dazuang tidak mempermasalahkan kacamata selam, sementara Xiaomei tampak gelisah dan bersalah. Ia merasa dikhianati, lalu menarik rambut Xiaomei dan melemparkannya ke Dazuang, lalu pergi tanpa belas kasihan. Ia memecahkan botol minuman, lalu menggosok bawahnya di pasir hingga halus. Setelah itu, ia melelehkan mulut tabung plastik dengan api, dan saat masih panas menekan bawah botol ke atasnya. Kemudian, ia memotong tabung plastik di tengah dengan pisau kecil, dan membungkus tepi tajam dengan karet. Kacamata renang sederhana pun selesai dibuat. Huzige tak sabar turun ke air mencoba hasil karyanya. Ini hari ke-30 mereka terjebak di pulau terpencil itu. Melihat Xiaomei, yang beberapa hari lalu masih pacarnya, kini mesra dengan Dazuang. Ia sangat kesal tapi tak bisa berbuat apa-apa. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah perahu kecil di dasar laut. Huzige mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik perahu itu ke tepi pantai. Melihat hal itu, Xiaomei dan Dazuang segera mendekat untuk membantu. Namun ia malah mengusir mereka dengan kasar. Jelas berniat untuk menguasai perahu itu sendiri. Selanjutnya, ia fokus memperbaiki perahu kecil itu. Xiaomei mendekat, berharap mereka bisa pergi bersama, tapi Huzige menolaknya tanpa belas kasihan.
ia hanya bisa menerima membawa Xiaomei pergi. Malamnya, mereka berkumpul membicarakan rencana dan memutuskan diam-diam menaiki perahu kecil, lalu pergi saat Hu Zige tidur. Saat fajar menyingsing, Da Zhuang melihat sendiri Hu Zige pergi melaut menangkap ikan. Ia merasa ini kesempatan yang ditunggu, segera membangunkan Xiaomei dan memindahkan perbekalan yang sudah dipersiapkan ke perahu kecil. Hu Zige menyadari niat mereka, buru-buru kembali untuk mencoba menghentikan mereka. Kedua orang itu mendorong perahu kecil ke laut di akhir. Melihat ekspresi Hu Zige yang marah dan putus asa, mereka merasa lega. Tanpa mereka sadari, Hu Zige tertawa, lalu duduk di kursi, siap menonton pertunjukan seru. Baru saja mereka melaju, perahu kecil itu bocor, dan mereka terpaksa meninggalkannya untuk menyelamatkan diri. Ketika keduanya kembali dengan susah payah, gubuk mereka sudah lama dibakar habis. Hu Zige memanfaatkan kesempatan itu menusuk Da Zhuang dengan tombak, lalu mengikat Xiaomei, bersiap menghukumnya. Saat kritis, Da Zhuang memukulnya dari belakang hingga terjatuh. Lalu mereka bertarung hidup mati. Xiaomei melepaskan diri dan ikut bertarung. Hu Zige jatuh ke tumpukan api, sehingga mereka berdua melarikan diri. Saat fajar menyingsing, Hu Zige kembali datang, dan kali ini ia berhasil menjatuhkan Da Zhuang dari atas pohon. Melihat itu, Xiaomei segera melompat turun menahan Hu Zige tanpa memikirkan bahaya. Da Zhuang lalu mengambil batu dan bersiap menyerang diam-diam. Tapi karena berdiri tidak stabil, tubuhnya tertusuk kayu tajam. Setahun kemudian, kapal nelayan menemukan Xiaomei yang lemah di pulau itu dan membawanya pergi. Saat melewati karang, ia melihat Hu Zige menangkap ikan, tapi tidak berhenti. Hu Zige mengambil satu-satunya pemantik api, berniat meninggalkannya di pulau itu.